Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait dengan lembar kerja H atau hook and hold. Adapun anggota dari kelompok 2, yang pertama yakni saya sendiri atas nama Nurul Ikama SPD, kemudian Nanda Salsabila SPD, Desi Maharani SPD, dan yang terakhir yakni Septiana Triludiasari SPD. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan konsep dari lembar kerja hook and hold. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa lembar kerja hook and hold ini merupakan salah satu elemen penting dalam perancangan kegiatan pembelajaran berdasarkan UBD. Jadi, melalui lembar kerja hook and hold, guru berusaha untuk menarik perhatian peserta didik di awal pembelajaran dan berusaha untuk mempertahankan perhatian mereka selama proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi teman-teman, hal ini dilakukan sebagai pendekatan minat dengan mempertanyakan ide-ide kunci dari pembelajaran yang sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya berikut ini. Adapun cara menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja, yakni sebagai berikut. Yang pertama, membuat kontrak belajar di awal pembelajaran. Pada awal pembelajaran, guru dapat membuat perjanjian dengan peserta didik berdasarkan kesepakatan bersama. Contohnya, jika ada peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas teks laporan hasil observasi, maka konsekuensinya ialah peserta didik tersebut akan diberikan tugas tambahan oleh guru. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran kooperatif. Melalui model pembelajaran kooperatif, guru dapat membentuk peserta didik dalam kelompok belajar yang heterogen, sehingga peserta didik dapat saling bekerja sama dan saling membantu dalam belajar atau mengerjakan tugas. Contohnya, peserta didik bersama kelompoknya masing-masing dapat menyepakati tema terkait teks prosedur yang akan mereka buat. Yang ketiga, menggunakan model pembelajaran PBL. Melalui model pembelajaran berbasis masalah, guru dapat menyajikan sebuah tayangan video berupa konten memasak. Kemudian, guru meminta peserta didik untuk menyimaknya secara seksama. Barulah setelah itu peserta didik diminta untuk menuangkan pemahamannya mengenai tayangan tersebut dalam bentuk teks prosedur. Yang keempat, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Saat ini, pemanfaatan teknologi perlu untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Hal ini tentunya untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Contohnya, guru bisa menggunakan game Wordwall sebagai media pembelajaran yang dapat menunjang proses pembelajaran terkait teks prosedur. Melalui hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Selain cara menggugah pemikiran peserta didik, berikut adalah situasi yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar yang menarik, konkret, dan sangat penting. Yang pertama, situasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pendekatan student-centered learning atau berpusat pada peserta didik ini dapat membangkitkan semangat peserta didik untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam hal ini, guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Contohnya, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, lalu mereka diberi tugas untuk mengidentifikasi informasi penting yang ada pada sebuah produk. Cara yang kedua yaitu pemilihan konten yang sesuai konteks. Guru dapat memilih topik pembahasan yang dikaitkan dengan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Contohnya, apabila daerah tempat tinggal peserta didik berada di wilayah pesisir pantai, maka guru dapat mengangkat topik pembahasan berupa teks prosedur tentang olahan ikan atau hasil laut lainnya. Cara yang ketiga yaitu pembelajaran berdiferensiasi atau konten, proses, dan produk.
guru dapat menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Hal ini tentunya akan membuat semua peserta didik ikut terlibat selama proses pembelajaran. Adapun pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan peserta didik terhadap materi, yakni dengan pendekatan Student Center Learning yang diselaraskan dengan pendekatan TACK. Pendekatan Student Center Learning memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk aktif berpartisipasi, menggali, dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Melalui pendekatan TACK, guru dapat memadukan teknologi dengan pengetahuan pedagogis dan konten yang relevan, sehingga memfasilitasi pembelajaran yang bermakna dan berhubungan dengan kehidupan peserta didik. Selain itu, dalam hal ini guru juga dapat memanfaatkan teknologi baik digital maupun konvensional. Jika kondisi sarana prasarana mendukung, maka guru harus menerapkan teknologi digital dalam pembelajaran. Nah, sebaliknya, jika kondisi kurang mendukung, guru bisa menggunakan teknologi konvensional, misalnya menggunakan alat peraga di laboratorium atau alat peraga yang dibuat sendiri dari bahan-bahan yang mudah ditemukan di daerah tersebut. Tiga, selain diperlukan pendekatan penyampaian materi, dibutuhkan pula peluang yang bisa menopang minat belajar, terutama ketika keadaan pembelajaran sedang terasa sulit. Berkaitan dengan hal tersebut, guru sesekali dapat mengajak siswa untuk melakukan ice breaking. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan minat, fokus, dan semangat belajar siswa. Hal tersebut bisa saja terjadi ketika peserta didik merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran yang terlalu monoton, hingga membuat suasana belajar menjadi tegang bagi mereka. Contohnya, guru dapat mengajak peserta didik bermain sambung kata. Guru juga dapat menyelingi kegiatan pembelajaran dengan cerita pengalaman pribadi agar dapat memotivasi peserta didik. Selain itu, guru juga dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik, inovatif, kreatif melalui teknologi yang kini berkembang. Contohnya penggunaan media quiz, word wall, dan Genially. Selanjutnya, adapun hambatan yang dapat menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, kurangnya berani untuk mempertanyakan, dan ketidakmampuan memutuskan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kurang mampu mengambil resiko. Peserta didik tidak dapat memiliki minat lebih pada pembelajaran, akan cenderung mengambil resiko yang lebih berat bagi dirinya. Kemudian yang kedua, rendahnya imajinasi. Rendahnya imajinasi dapat terjadi karena kurangnya peran guru dalam memberi contoh. Kemudian, kurangnya berani dalam bertanya. Guru perlu memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berpendapat, bertanya, dan memberikan saran pada kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, guru juga harus bisa meyakinkan peserta didik bahwa pendapat mereka itu sangat penting terhadap pembelajaran. Kemudian yang keempat, tidak mampu memutuskan. Ketidakmampuan peserta didik untuk memutuskan sesuatu dapat berasal dari peserta didik dalam mengelola kepemimpinan dalam dirinya dan peran orang tua serta guru di sekolah.